Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, di video ini Bapak akan mengajarkan tutorial cara melukis grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi. Sebelumnya Bapak minta maaf jika terdapat suara-suara latar belakang yang mungkin sedikit mengganggu, tapi Bapak harap kalian fokus pada penjelasan Bapak. Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki materi fungsi dan grafik fungsi trigonometri. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah melukis grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangen secara manual menggunakan milimeter blok. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan menggunakan aplikasi agar pembelajarannya dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Aplikasi yang kita gunakan adalah GeoGebra Graphing Calculator. Seperti tampak pada layar, di situ ada ikon aplikasi GeoGebra. Kalian bisa download di Play Store atau App Store pada smartphone kalian. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan aplikasinya secara online di browser yang ada pada smartphone atau PC atau komputer kalian. Bagaimana caranya? Silahkan kalian kunjungi websitenya yang akan Bapak tampilkan di description box di bawah. Oke, yang pertama Bapak akan menjelaskan yang versi aplikasi dulu. Pertama kita buka dulu aplikasinya GeoGebra. Oke. Di sini tampak bidang kartesius, ada sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Kemudian di sebelah bawah ada 3 tombol. Tombol yang paling kiri tombol untuk kita menginput fungsi yang akan kita masukkan. Jika kita klik input, akan tampil keyboard lagi yang isinya bermacam-macam. Ada yang tombol dasar, ada angka, penjumlahan, pengurangan, operasi. Kemudian ada yang kedua yaitu fungsi. Ada fungsi sinus, kosinus, tangen, logaritma, dan lain sebagainya. Kemudian 2 tombol yang lain ini adalah variabel biasanya dengan berbagai macam jenis huruf. Oke. Kemudian di yang kedua, di sini ada tools atau alat-alat yang bisa kalian gunakan. Seperti memindahkan, menampilkan titik, kemudian bisa mencari titik potong, dan sebagainya. Tapi kita tidak akan menggunakan tools yang ada di sini, karena fokus kita hanya melukis. Kemudian yang terakhir, ada juga bisa memasukkan tabel, tapi kita juga tidak akan menggunakan. Jadi Bapak langsung fokus saja untuk ke cara penggunaan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke, yang pertama-tama seperti biasa kita harus mempersiapkan bidang gambarnya dulu. Kalau kemarin kita melukis grafik fungsi trigonometri, sumbu X-nya berupa satuan sudut, bisa derajat, bisa juga radian. Nah, di GeoGebra di sini satuannya masih satuan bilangan bulat, sumbu X maupun sumbu Y. Tapi kita bisa mengubahnya menjadi satuan sudut. Bagaimana caranya? Di pojok kanan atas ada setting. Kita klik setting. Kemudian masuk ke distance or length. Kemudian automaticnya kita matikan. Di sini ada x-axis dan y-axis. X-axis and y-axis. Sumbu X dan sumbu Y. Oke. Sumbu X-nya tadi kita akan mengubah menjadi satuan sudut. Bisa menjadi derajat, bisa menjadi radian. Contoh, misalkan Bapak mau menjadikan 10 derajat. Jadi ketik 10, derajatnya di mana? Ambil di fx. Di tab fx, di sini derajat. Oke. Kemudian sumbu Y-nya bagaimana? Biarkan saja bilangan bulat. Kita biarkan juga satuannya satu satuan aja. Oke. Kita kembali ke sumbunya. Nah, tinggal kita zoom in. Cara ngezoomnya bagaimana Pak? Cara mengezoomnya, kalau kalian pinch 2 jari langsung, zoomnya langsung bersama-sama antara sumbu X dan sumbu Y. Tapi di sini ada caranya supaya ngezoomnya sumbu X saja atau sumbu Y saja. Caranya, misalkan kita mau ngezoom sumbu X, kita tahan di sumbu X, kemudian kita tarik lagi. Jadi ditahan salah satunya, kemudian kita tarik. Nah, terzoom di sumbu X. Begitu juga di sumbu Y. Kalau mau cara ngezoom sumbu Y, tahan satu sumbu baru ditarik.
jadi. Oke. Kalau mau mengubah jadi derajat bagaimana? Mengubah jadi satuan radian bagaimana Pak? Sama seperti tadi. Kita buka setting, distance or length lagi, x-axisnya ganti. Misalkan mau jadi pi. Di sini kan ada satuan pi ya. Kita masukkan pi. Nanti jadi pi. Tuh. Oke. Jadi sesuai kebutuhan bisa pi, bisa dalam satuan derajat atau bisa dalam satuan radian, sesuai kebutuhan. Misalkan kita mau pakai derajat dulu nih, 10 derajat. Jadi nulisnya bisa macam-macam nih, 10 derajat, bisa 15 derajat. Kalau pi juga bisa pi per 2 misalkan. Kalau pi per 2 nanti jadi pi per 2. Satu satuannya pi per 2. Jadi tergantung sesuai kebutuhan kalian saja. Kemudian oh iya, di sini Bapak mau ubah jadi 10 derajat. Oke, sekarang kita coba masukkan fungsinya. Karena di sini portrait jadi kurang lebar ya, kita ubah jadi landscape dulu. Oke, kita coba input Y sama dengan scene. Scene-nya tadi di tab FX. Scene X-nya di mana? Di 1, 2, 3 tadi. X. Ya, terbentuk grafik fungsinya. Nah, kalau mau mengubah warna grafiknya bisa, tinggal dipilih grafiknya sampai muncul pilihan, kemudian diubah warnanya, misalkan warna merah. Oke, garisnya mau dijadikan putus-putus juga bisa, tinggal dipilih aja. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri. Mau ditebalin juga bisa, mau ditipisin juga bisa. Nanti silahkan kalian eksplorasi sendiri, dikreasikan sesuai kebutuhan. Kemudian misalkan Bapak mau melukis lagi nih, Y sama dengan sin X tambah 30 derajat misalkan. Oke, nah seperti ini, warnanya berbeda. Nah, terlihat kan perbedaannya. Sekarang gampang kalau kita mau mengomparasikan atau membandingkan antara grafik satu dengan grafik lainnya. Jadi kita tidak perlu menggambar rumit di millimeter block, cukup kita buka melewat GeoGebra. Kemudian ini bisa, ini misalkan kalian kan sudah buat 2 grafik tadi, kalian mau tampilkan satu aja, tinggal tap tombolnya, jadi muncul salah satunya, yang satunya sembunyi seperti itu. Kalau mau ngubah lagi, misalkan kita mau ubah satuannya lagi ya, berapa? 15 derajat. Oke, itu terlihat 15 derajat. Jadi satu kotak ini 15 derajat hitungannya. Misalkan lagi 30 derajat. Berubah lagi, satu kotaknya 30 derajat. Tuh ada pi, ada 2 pi, berarti sudah satu periode. Untuk yang merah, grafik yang sin X. Oke,
Bapak rasa cukup untuk tutorial singkatnya yang di aplikasi. Kemudian kita lanjut ke yang di browser. Oke, buka browser kalian, bisa Chrome atau sebagainya. Sekarang kita ketikkan alamatnya, ini sudah ada di paling atas. Oke, loading. Nah, tampilannya sama seperti yang ada di aplikasi. Jadi sumbu X maupun sumbu Y-nya satuannya masih dalam bilangan bulat. Jadi kita setting yang sumbu X biar menjadi satuannya dalam sudut. Kita klik setting, pojok kanan atas itu. Setting, kemudian nah di sini pengaturannya agak berbeda ya. Kita bisa langsung masuk ke X-axis alias sumbu X. Distance-nya kita ubah. Di sini ada pilihannya 1, pi dan pi per 2 radian. Bisa dicoba dulu yang pi. Oke, kita close. Nah, satuannya berubah menjadi pi radian, sedangkan satuan sumbunya tetap bilangan bulat. Nah, mau dicoba lagi, misalkan kita ubah dalam satuan derajat. Ke setting lagi, axis, distance, kita bisa ketik manual, misalkan 10 derajat. Tapi setahu Bapak tidak semua keyboard itu ada karakter derajat seperti ini ya, keyboard tertentu. Kalau misalkan keyboard kalian nggak ada, mau nggak mau kalian harus download keyboard yang lain. Kalau Bapak ini pakai Google Keyboard, muncul Google-nya dipanggil. Oke, kembalikan lagi. Nah, jadi dalam satuan derajat. Nah, sekarang coba kita input fungsinya. Misalkan yang pertama Y sama dengan sin X. Tampilannya sama kan dengan yang di aplikasi. Ini grafiknya terbentuk. Kita zoom, cara ngezoomnya sama, ngezoom sumbu. Kemudian di sini kita juga bisa custom grafiknya. Coba kita klik ya. Mana ini? Ini agak lama ya dia. Kita bisa custom grafiknya ini. Bisa kita ganti warna juga seperti yang di aplikasi, warna biru misalkan. Terus misalkan Bapak ketik lagi Y sama dengan 2 kali sin 3X misalkan. Nah, di sini terbentuk grafik lagi. Ini bisa kita sembunyikan dulu yang awal, yang pertama. Grafik pertama kita sembunyikan, sama seperti yang di aplikasi caranya. Ini kita custom dulu warnanya biar berbeda. Kita beri warna, susah ya, agak susah milihnya di sini. Nah, warna merah misalkan. Jadi terlihat perbedaannya. Ini jadi landscape aja biar panjang, biar luas. Jadi grafiknya. Nah, tinggal satuannya yang kalian ubah. Bisa kalian otak-atik di setting tadi. Misalkan Bapak mau ubah sekarang per 30 derajat. 30 derajat. X. Oke, ini terlihat. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya, Pak?
pertama bisa kalian screen capture, tapi hati-hati jangan sampai ada yang ikut karakter-karakter seperti itu. Kita maunya polosan aja, bisa di screen capture. Yang kedua kita bisa export image. Bisa kita export image, kemudian di download. Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara. Oke, nanti cara penulisan fungsinya diikuti cara pengetikan yang Bapak tulis di LKPD, karena beda pengetikan grafiknya bisa berbeda juga, bisa salah. Contohnya harusnya ditambah satunya di luar seperti ini, grafiknya kan jadinya bergeser tuh ke atas dibandingkan yang tadi. Tapi kalau tambah satunya kalian tulis di dalam, hasilnya pasti akan berbeda. Misal Y sama dengan 2 sin 3x tambah 1. Tuh, berbeda kan? Jadi beda penulisan, beda hasilnya, jadi jangan sampai salah. Oke, bagaimana yang di aplikasi tadi Pak cara menyimpannya? Sama di aplikasi tadi bisa kalian screen capture juga, atau bisa kalian export image seperti yang di tadi. Jadi share dia. Ini ada pintunya. Oke, lebih baik kalian screen capture. Bapak rasa sekian tutorial singkatnya pengenalan penggunaan GeoGebra untuk melukis grafik fungsi trigonometri. Silahkan kalian terapkan di LKPD yang Bapak buat di Google Classroom. Semoga kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik, kemudian bisa mengumpulkan tepat waktu, karena nanti rencananya akan ada ulangan harian juga, ulangan harian terakhir untuk materi ini. Sekian tutorial singkat dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.